Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam keadaan baik ataupun tidak baik, semoga kita senantiasa berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau memulai hari kami di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu ya Allah, kiranya Roh Kudus yang hadir atas setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Ketika kita berada di dalam pergumulan menghadapi permasalahan hidup ini, kita merasa sendiri. Kita seringkali merasa tidak ada orang lain yang bisa kita andalkan. Kita berjuang sendirian. Di saat seperti itu tentu kita akan mencari Tuhan. Kita akan mencari pertolongan Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan itu. Namun seringkali ketika itu terjadi, kita mungkin mengharapkan pertolongan Tuhan datang dengan cara yang luar biasa. Pertolongan Tuhan datang dengan cara yang dahsyat. Dan seringkali mungkin juga kita akhirnya merasa kecewa karena kita tidak menemukan pertolongan yang kita harapkan itu. Kita tidak menemukan tangan Tuhan yang menuntun kita menghadapi permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi. Di dalam bacaan kita tadi, Elia juga mengalami situasi krisis. Ia bergumul dengan sangat berat ketika banyak orang Israel yang berpaling daripada Tuhan. Bukan hanya itu, dia juga merasa sendirian. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang mendukung dia di dalam perjuangannya. Dan bahkan banyak orang yang berusaha mengincar nyawanya. Di dalam situasi itu kemudian Elia memutuskan untuk menyendiri di Gunung Horeb. Dia berupaya menemukan pertolongan dari Tuhan. Dan saudara, Tuhan hadir bagi Elia. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan hadir, ada tanda-tanda yang dahsyat, yang luar biasa yang menyertai kehadiran Tuhan. Ada angin besar, ada gempa bumi, ada api, tetapi Alkitab menyatakan bahwa tidak ada Tuhan di sana. Dalam tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang luar biasa itu, Tuhan tidak hadir. Sebaliknya ketika ada angin sepoi-sepoi basah, angin yang semilir, Elia menyadari bahwa disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Dan Elia memiliki kepekaan dan ia menyiapkan dirinya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Di dalam kesederhanaan angin sepoi-sepoi basah tadi, Allah menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, dan menjawab permohonan Elia. Ternyata Allah yang dahsyat dan luar biasa itu tidak selalu hadir dan menyatakan kasih-Nya dengan cara-cara yang luar biasa dan dahsyat pula. Allah bisa hadir dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin sehari-hari kita rasakan. Di dalam pergumulan hidup kita, ketika kita merasa sendirian, Allah bisa memberikan kekuatan, menyatakan pertolongannya melalui hal-hal yang sederhana dan kecil pula. Bisa jadi Allah memberikan kita kekuatan, menyatakan kasih-Nya melalui ciuman anak kita atau pelukan dari orang-orang yang kita kasihi. Bisa jadi juga Allah hadir melalui senyuman orang yang kita tidak kenal. Atau bahkan mungkin Allah menyatakan pertolongannya melalui iklan di televisi. Yang kita butuhkan adalah kepekaan seperti Elia yang mampu menyadari kehadiran Allah di dalam kesederhanaan angin sepoi-sepoi basah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita membuka hati kita untuk terus merasakan dan menyambut kasih dan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena Tuhan senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bisa menyatakan pertolongannya, menyatakan penguatannya melalui orang-orang di sekitar kita, melalui hal-hal sederhana di sekitar kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau membuka hati kami di dalam kasih-Mu, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu, agar kami dapat merasakan karya-Mu dalam hal-hal yang luar biasa ataupun dalam hal-hal yang sederhana.
Ya Allah, kami juga mau menyerahkan orang-orang yang bergumul menghadapi berbagai permasalahan hidup, kiranya Tuhan yang tolong. Juga mereka yang masih berjuang menghadapi COVID-19, para tenaga medis, pasien, dan orang-orang yang terdampak lainnya, kiranya Tuhan yang memberi kami terus kekuatan. Sebab kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.